Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Gabriel Sianipar dan Jessica Putri Aulia akan membahas tentang makna dan jenis masalah serta langkah-langkah pemecahan masalah matematika. Kami bahas adalah makna masalah, jenis masalah, langkah-langkah penyelesaian masalah, dan analisis artikel kemampuan pemecahan masalah matematika ditinjau dari minat belajar peserta didik. Nah, yang pertama adalah makna masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada masalah-masalah yang menuntut kita untuk menyelesaikannya. Kata masalah mengandung arti yang komprehensif. Oleh karenanya, akan terjadi berbagai tanggapan yang berbeda dalam menghadapi masalah tertentu. Dalam hal ini, terjadi perbedaan sikap terhadap sesuatu kejadian atau kondisi tertentu. Sikap diartikan sebagai kondisi kejiwaan untuk bereaksi terhadap lingkungan. Dengan demikian, akan terjadi perbedaan penyikapan terhadap suatu masalah tertentu. Misalnya, sesuatu akan menjadi masalah bagi anak-anak, tetapi belum tentu menjadi masalah bagi orang dewasa. Untuk ilustrasi masalah yang pertama, pada waktu bulan puasa, Ida sudah tidur pada pukul 22 atau jam 10 malam, dengan harapan tidak akan kesiangan waktu sahur. Pada pukul 24 atau jam 12 malam, listrik di rumah Ida padam, dan Ida tetap tidur pula sehingga Ida tidak mengetahui terjadinya padam listrik yang membuat rumahnya gelap gulita. Nah, untuk ilustrasi yang kedua, pagi harinya, bapaknya Ida menghubungi anaknya atau kakaknya Ida dan memintanya untuk memperbaiki kabel listrik yang konslet. Karena kakaknya Ida adalah sarjana elektro, mengetahui seluk-beluk listrik, maka dengan mudah saja ia menemukan penyebab terjadi penyambungan arus pendek, yaitu dengan menggunakan alat-alat yang dimilikinya. Berdasarkan ilustrasi yang pertama, menggambarkan yang bernama Ida tidak mempunyai sikap apa-apa karena Ida tidak mengetahui adanya listrik padam. Dan ilustrasi yang kedua, kakaknya Ida sudah terampil memperbaiki listrik karena ia ahli di bidangnya. Biasanya, masalah muncul pada saat atau situasi yang tidak diharapkan atau muncul karena akibat-akibat kita melakukan suatu pekerjaan, atau jika merencanakan suatu kegiatan atau proyek, kita akan menemukan berbagai permasalahan yang muncul. Munculnya masalah tersebut dapat dikatakan atau dijadikan sebagai masalah jika kita mau menerimanya sebagai tantangan untuk diselesaikan. Tetapi, jika kita tidak mau menerima sebagai tantangan, berarti masalah tersebut menjadi bukan masalah yang terselesaikan. Untuk terampil menyelesaikan masalah, dibutuhkan berbagai kemampuan yang ada pada diri kita. Sebagai hasil dari belajar, yaitu berbagai pengetahuan, sikap, dan psikomotor. Berbagai pengetahuan dimaksud adalah ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi, atau sering disebut taksonomi Bloom. Dengan demikian, tidaklah mudah menyelesaikan suatu masalah, karena melibatkan berbagai kemampuan nalar atau berpikir kita dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Atau tingkat rendah adalah ingatan, pemahaman, dan penerapan, sedangkan tingkat tinggi adalah analisis, sintesis, dan evaluasi. Misalkan, jika kita ingin mengukur luas tanah, pengetahuan-pengetahuan apakah yang harus kita miliki dan bagaimana cara menggunakannya? Untuk dapat mengetahui luas tanah, kita harus memiliki pengetahuan tentang bentuk-bentuk geometris beserta ciri-cirinya, satuan ukuran panjang, rumus-rumus mencari luas, dan operasi hitung yang terbentuk oleh rumus-rumus tersebut. Di dalam memahami permasalahan matematika,
Biasanya kita bertanya kepada diri kita sendiri dengan sejumlah pertanyaan yang membantu kita untuk dapat menyeleksi informasi yang ada. Pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud antara lain, apa yang kita ketahui, berapa banyak, apa itu, siapa, dan apa yang dicari. Permasalahan yang kita hadapi dapat dikatakan masalah jika masalah tersebut tidak bisa dijawab secara langsung, karena harus menyeleksi informasi atau data yang diperoleh. Dan tentunya jawaban yang diperoleh bukanlah kategori masalah yang rutin, atau tidak sekedar memindahkan atau mentransformasi dari bentuk kalimat biasa kepada kalimat matematika. Nah, ini adalah contoh dari masalah rutin. Mela mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Panjangnya 60 cm dan lebarnya 30 cm. Berapakah luas tanah Mela? Nah, contoh ini merupakan contoh soal bagaimana menerapkan rumus mencari luas segitiga. Nah, untuk contoh masalah non-rutin, pada mulanya Dila mempunyai 11 buku. Kemudian, ibunya memberi sejumlah buku sehingga buku Dila menjadi 23 buku. Berapakah jumlah buku yang diberikan ibunya? Untuk contoh ini memperlihatkan penjumlahan 11 ditambah X sama dengan 23. Contoh ini membutuhkan keterampilan penyelesaian suatu persamaan. Pecahan atau penyelesaian masalah merupakan proses penerimaan tantangan dan kerja keras untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, aspek penting dari makna masalah adalah bahwa penyelesaian yang diperoleh tidak dapat dikerjakan dengan prosedur rutin. Berpikir keras harus dilaksanakan untuk mendapatkan cara menyelesaikan suatu masalah. Kalkulasi atau perhitungan sederhana dan aplikasi langsung rumus-rumus tidak dikualifikasikan sebagai permasalahan. Lanjut, yang kedua adalah jenis masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan yang membutuhkan suatu cara untuk melakukannya, membutuhkan penalaran yang melibatkan ilmu matematika. Karena memang ilmu matematika tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dalam menghadapi persoalan hidup. Oleh karena itu, permasalahan yang kita hadapi dapat dibedakan menjadi masalah yang berhubungan dengan masalah translasi, masalah aplikasi, masalah proses, dan masalah teka-teki. Masalah translasi merupakan masalah kehidupan sehari-hari yang untuk menyelesaikannya perlu adanya translasi atau perpindahan dari bentuk verbal ke bentuk matematika. Dalam memindahkan bentuk verbal ke bentuk atau model matematika membutuhkan kemampuan menafsirkan atau menerjemahkan kata atau kalimat biasa ke dalam simbol-simbol matematika yang selanjutnya dicari cara penyelesaiannya berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam memindahkan bentuk verbal ke model matematika ada yang bersifat sederhana dan ada yang kompleks. Nah, untuk memindah matematika seperti ini contohnya, dalam 1 bulan tabungan Ani sudah berjumlah Rp25.000. Karena ada keperluan untuk beli buku, tabungan tersebut diambil sebesar Rp15.000. Berapakah sisa tabungan Ani sekarang? Nah, kata kunci dalam soal tersebut adalah berjumlah Rp25.000 dan diambil sebesar Rp15.000. Kata diambil diartikan sebagai pengurangan, sehingga model matematika menjadi Rp25.000 dikurang Rp15.000. Nah, untuk sederhana dan kompleks. Untuk yang sederhana, harga 1 kilo apel Rp10.000 dan harga 1 kilo jeruk Rp8.000. Berapakah rupiah Amir harus membayar jika ia membeli 5 kg apel dan 3 kg jeruk? Nah, ini merupakan contoh dari yang sederhana. Dan untuk yang kompleks, sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang mempunyai panjang 2 kali lebarnya dan kelilingnya 1.500 meter.
Tanah tersebut ditanami kacang tanah yang masing-masing kacang tanah berjarak satu sama lain 10 cm. Pada perbatasan tanah tersebut juga ditanami. Bila 1 kg kacang tanah tersebut berisi 1.500 butir kacang tanah, berapa kilogram kacang tanah yang dibutuhkan untuk menanami sebidang tanah tersebut? Nah, ini adalah dari contoh kompleks. Kompleks atau tidaknya suatu masalah tergantung pada seberapa banyak informasi matematika yang termuat dalam masalah sehari-hari, seberapa banyak konsep matematika yang berbeda yang diperlukan, seberapa banyak operasi matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dimaksud. Nah, ini adalah contoh dari masalah aplikasi. Masalah aplikasi merupakan penerapan berbagai teori atau konsep yang dipelajari pada matematika. Sebagai guru perlu memberikan kesempatan pada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan bermacam-macam keterampilan dan prosedur matematik. Dengan menyelesaikan masalah semacam itu, siswa dapat menyadari kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Untuk masalah proses, biasanya untuk menyusun langkah-langkah, merumuskan pola, dan strategi khusus dan menyelesaikan masalah semacam ini memberikan kesempatan siswa sehingga dalam diri siswa terbentuk keterampilan menyelesaikan masalah, sehingga dapat membantu siswa menjadi terbiasa menyeleksi masalah dalam berbagai situasi. Dengan demikian, siswa terbiasa dengan strategi penyelesaian masalah khusus, misalnya menyusun tabel, dan akan menggunakan waktu beberapa saat dalam menyelidiki suatu permasalahan, sehingga strategi tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi. Nah, Pak Udin meminjam uang di koperasi simpan pinjam sebesar 21 juta rupiah. Aturan bunga yang diterapkan adalah bunga berjalan atau tidak tetap sebesar 12% per tahun. Pak Udin akan mengembalikan selama 2 tahun secara dicicil. Berapakah besar bunga yang diberikan Pak Udin kepada koperasi tersebut? Permasalahan ini dituntut untuk mengetahui rumus yang digunakan, atau dalam kasus tersebut adalah rumus UN deret matematika. Deret aritmatika. Untuk dapat menerapkan rumus harus dicari dulu suku pertama, suku kedua, dan beda suku pertama dengan suku kedua. Dengan demikian terlihatlah suatu proses yang agak rumit dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini ada contoh. Bukanlah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ke dalam kotak-kotak 3 kali 3. Sedemikian rupa sehingga jumlah bilangan mendatar, menurun, dan diagonal berjumlah 15. Dan soal yang kedua, bagaimanakah caranya agar 18 dibagi 2 sama dengan 10? Nah, ini termasuk ke masalah teka-teki. Masalah teka-teki dimaksudkan untuk rekreasi dan kesenangan serta sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai tujuan afektif dalam pengajaran matematika. Masalah teka-teki dapat digunakan untuk pengantar suatu pembelajaran, seperti untuk memusatkan perhatian, untuk memberikan ganjaran atau penguatan, atau mengisi waktu kelas yang sedang tidak ada pelajaran atau waktu luang. Masalah teka-teki itu bervariasi sesuai dengan cabang matematika, seperti logika, bilangan, kombinatorik, geometri, dan probabilitas. Dalam masalah teka-teki biasanya tidak ada rumus atau cara khusus yang digunakan. Akan tetapi, apakah teka-teki masuk akal atau tidak? Dengan contoh permasalahan yang ini, perlu kita bedakan antara masalah dan soal latihan. Apabila kita mengajarkan keterampilan matematika, misalnya menuliskan algoritma penjumlahan bilangan bulat dan pecahan desimal, maka siswa berlatih algoritma dalam bentuk simbol. Kegiatan semacam ini lebih baik dikatakan mengerjakan latihan soal.
Dalam kegiatan menyelesaikan masalah, siswa tidak sekedar mengerjakan algoritma, tetapi mereka menyusun strategi terlebih dahulu sehingga masalah itu dapat diselesaikan. Nah, yang ketiga adalah langkah-langkah pemecahan masalah matematika. Dalam menyelesaikan masalah, kita harus bekerja keras menerima tantangan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Berbagai macam kemampuan berpikir yang kita miliki, seperti ingatan, pemahaman, dan penerapan berbagai teorema, aturan, rumus, dalil, dan hukum, akan sangat membantu dalam penyelesaian suatu masalah matematika yang kita hadapi. Beberapa keterampilan untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah adalah memahami soal, memilih pendekatan atau strategi pemecahan, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi. Perlu perencanaan yang berupa langkah-langkah sistematis menyelesaikan masalah tersebut. Untuk memahami suatu masalah, kita dapat membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bacalah berulang kali masalah tersebut. Pahami kata demi kata, kalimat demi kalimat. Yang kedua, identifikasi apa yang diketahui dari masalah tersebut. Yang ketiga, identifikasi apa yang hendak dicari. Yang keempat, abaikan hal-hal yang tidak relevan dengan permasalahan. Dan yang terakhir, yang kelima, jangan menambahkan hal-hal yang tidak ada, sehingga masalahnya menjadi berbeda dengan masalah yang kita hadapi. Di dalam merencanakan penyelesaian masalah, seringkali diperlukan kreativitas. Sejumlah strategi dapat membantu kita untuk merumuskan suatu rencana penyelesaian suatu masalah. Strategi tersebut antara lain yang pertama membuat tabel, membuat gambar, menduga, mencoba, dan memperbaiki, mencari pola. Yang kelima, menggunakan penalaran. Keenam, menggunakan variabel dan persamaan. Yang ketujuh, menggunakan algoritma. Yang kedelapan, menggunakan sifat-sifat bilangan. Yang kesembilan, menggunakan rumus. Dan menggunakan informasi yang diketahui untuk mengembangkan informasi baru. Yang keempat adalah analisis artikel. Kemampuan pemecahan masalah matematika ditinjau dari minat belajar peserta didik oleh Ika Yuliati. Pada artikel kemampuan pemecahan masalah matematika ditinjau dari minat belajar peserta didik oleh Ika Yuliati, kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik menjadi bekal dalam menghadapi perkembangan zaman saat ini. Sementara minat belajar matematika peserta masih terbilang rendah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh minat belajar peserta didik terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik dan bagaimana hubungan antara minat belajar peserta didik terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Populasi penelitiannya seluruh siswa kelas 8 MTS Darul Hikmah berjumlah 212 siswa dan siswa kelas 8 MTS Matlaul Anwar 161 peserta didik Kota Tangerang Selatan pada tahun ajaran 2018-2019 dengan sampel MTS Darul Hikmah sebanyak 45 siswa dan MTS Matlaul Anwar sebanyak 34 siswa. Setelah diuji dengan analisis regresi linear pada SPSS, terdapat pengaruh yang signifikan antara minat belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik dan terdapat korelasi positif yang signifikan antara minat belajar dan kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik. Dengan kata lain, semakin tinggi minat belajar matematika peserta didik, maka akan mempengaruhi peningkatan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru hendaknya dapat menciptakan suasana pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat belajar peserta didik dan memberikan stimulasi kepada peserta didik untuk dapat lebih menyenangi mata pelajaran matematika selama proses pembelajaran matematika, serta peran aktif orang tua untuk membantu proses pembelajaran peserta didik khususnya pada mata pelajaran matematika. Nah,
Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.